Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama WRQ TV, saluran istiqomah bernuansa Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Natalia Iriani. Dalam video saya yang kedua kali ini, saya akan membahas tentang lanjutan video saya yang pertama tentang kisah mu'alaf. Jadi di sini saya ingin menceritakan tentang bagaimana saya sangat mencintai Yesus mulai dari saya kecil hingga saat ini. Saya terlahir dari keluarga yang sangat taat terhadap gereja. Papa saya adalah seorang manajer LSM Kristen yang bertugas untuk pindah dari suatu kota ke kota yang lainnya untuk melakukan tugas-tugas pelayanan. Dan dari situ membuat saya untuk semakin cinta pada Yesus, dan keimanan saya terhadap Yesus itu semakin kuat. Karena apa yang dilakukan papa saya saat itu, bagaimana cara papa saya dalam melayani masyarakat, di situ saya melihat kasih Yesus itu benar-benar nyata. Itu yang membuat saya semakin cinta pada Yesus. Kecintaan saya pada Yesus dari mulai saya kecil bahkan sampai sekarang itu malah meningkat. Tapi keraguan saya terhadap ketuhanan Yesus juga meningkat. Kok bisa gitu? Ya mungkin tanpa kita sadari, apa yang saya alami itu juga dialami oleh teman-teman kita yang Kristen. Nah, jadi gini contohnya, waktu aku kecil kan aku kumpul sama teman aku. Nah, teman-teman aku tuh ada yang Islam, ada yang Kristen. Nah, jadi teman aku yang Islam, Tuhannya itu kan Allah, tulisannya itu Allah. Di Alkitab pun, di kitab Ulangan itu bilangnya Tuhanlah Allah. Berarti Tuhannya Islam sama Tuhannya Kristen kan sama-sama Allah. Nah, di situ saya mikir, di sini Tuhannya sama-sama Allah, tapi kok di gereja ngajarinnya Tuhan itu Yesus. Nah, jadi saya coba tanya sama guru sekolah minggu, pernah juga tanya sama guru agama. Pada saat itu saya bilang, kok Tuhannya kita Yesus, padahal kan Alkitab bilangnya Allah. Itu berarti gimana dong kalau misalnya Alkitabnya bilang Allah, tapi kita diajarinnya Yesus. Nah, jadi di situ saya mendapatkan jawaban itu bukan jawaban yang membuat keraguan saya hilang, tapi malah membuat saya semakin ragu. Tapi saya ragu, jawabannya malah begini, kalau kamu masih ragu, berarti kamu dosa. Nah, saya saat itu kan masih kecil, takut sekali ya kalau dibilang kalau ragu itu dosa. Jadi saya berusaha yakin, saya berusaha terima aja apa yang dibilang kalau itu tuh Yesus. Jadi saya terima, saya langsung minta maaf sama Tuhan, saya tobat ya, walaupun saya itu nggak mendapatkan jawaban yang menghilangkan keraguan saya. Sampailah saya ketemu dengan sebuah ayat di 1 Tesalonika 5 ayat 21. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Nah, jadi di sini kita kan disuruh untuk menguji segala sesuatu. Berarti kita harus melakukan suatu pengujian. Kita harus menganalisa. Nah, apa yang kita analisa berarti kita harus menuju ke metode penelitian. Nah, di sini apa yang harus kita teliti? Jadi, ya semuanya. Apa yang harus kita uji itu semuanya. Nah, kalaupun kita mau uji pendeta juga nggak apa-apa. Pendeta ini kalau kita uji, indikator kebenarannya itu adalah Alkitab. Jadi kita lihat, kita dengar apa yang dikatakan pendeta itu benar sama nggak sama apa yang Alkitab katakan. Kalau yang pendeta katakan itu ternyata sama dengan isi Alkitab, apa yang Alkitab katakan, berarti pendeta itu pendeta yang benar. Bisa kita katakan itu pendeta yang baik. Nah, contohnya nih, kan kalau di gereja, aku tuh diajarin Tuhan itu Yesus. Tapi kalau di Alkitab sendiri, ini saya ketemu ayat di Yohanes 17 ayat 3, bunyinya gini, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar,
dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Kristus Yesus yang telah engkau utus. Nah, berarti kan dari sini udah jelas beda apa yang dikatakan Bapak Pendeta sama apa yang dikatakan Alkitab. Jadi di sini Alkitab bilangnya Allah itu Tuhan, Tuhan itu Allah gitu ya, satu-satunya Allah. Dan Yesus itu hanya utusan. Kalau dari Alkitab seperti ini. Kan beda sama yang dikatakan sama pendeta di gereja. Jadi ya mohon maaf ya pendeta ya, saya lebih milih ikut sama Alkitab yang saya baca, karena saya lebih percaya Alkitab. Masih dengan dasar 1 Tesalonika 5 ayat 21, yang kita disuruh uji segala sesuatu dan peganglah yang baik. Nah, maka di sini saya ingin menguji Yesus itu apakah Tuhan. Sedangkan kita tahu indikator Tuhan itu Tuhan gak pernah lapar. Tuhan itu pasti maha tahu, maha kuasa. Nah, di sini saya ingin membaca Matius 21 ayat 18 sampai 19. Pada pagi-pagi hari, dalam perjalanannya ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan, ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Yesus merasa lapar. Artinya berarti Yesus kan bukan Tuhan, karena Tuhan gak pernah lapar. Setelah itu, Yesus gak tahu kalau pohon yang dia datangin itu ada buahnya apa enggak. Artinya berarti Yesus itu kan gak maha tahu. Berarti Yesus bukan Tuhan. Kemudian, Yesus kecewa karena itu pohonnya gak ada buahnya. Yesus pun mengutuk pohon itu untuk gak bisa berbuah selama-lamanya. Jadi di sini kan teman-teman bisa lihat gimana Yesus. Jadi dari Matius 21 ayat 18 sampai 19 ini bisa disimpulkan bahwa Yesus itu gak lulus dikategorikan sebagai Tuhan. Mulai saya dari kecil sampai saat ini, kecintaan saya pada Yesus itu terus meningkat. Tapi bedanya, kecintaan saya pada Yesus dulu itu cinta yang bertepuk sebelah tangan. Karena dulu saya nggak melakukan apa yang Yesus suruh. Apa yang Yesus perintahkan nggak pernah saya lakuin. Tapi sekarang cinta saya pada Yesus sudah nggak bertepuk sebelah tangan. Karena saya sudah melakukan apa yang Yesus perintahkan.